warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ali baiti wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was sholihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususan jami'i masayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyaikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan jami'i arwah bihadil majlis wa ghairahum lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul kiram dumateng para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, khususake Kecamatan Trowulan, Desa Petemon. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu inayah, hidayah, ma'unah, sehingga dengan hidayahnya lah akhirnya kita bisa dipertemukan dalam keadaan iman dan ihsan. Untuk malam hari ini kita akan membahas tentang surah Ali Imran ayat 191 mengenai masalah zikir. Zikir yang manakah yang bisa dilakukan dalam kondisi apapun. Saya ulang, kita diperintahkan zikir, zikir yang manakah yang bisa dilakukan walaupun kondisi kita dalam keadaan hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Bahkan seorang wanita dalam keadaan haid pun lah ini boleh, tapi zikir yang mana? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, kita harus paham terlebih dahulu tentang zikir. Az-zikru ini bahasa Arab, bahasa Quran. Kalau kita alihkan bahasa Jawa, iling, bahasa Indonesia adalah ingat. Ingat, apa harus baca ingat, ingat, ingat gitu? Bukan. Kita kalau mandang dari sisi syariat, zikir itu harus diucap. La ilaha illallah afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha. Lah gitu toh.
Ini enggak boleh. Jenengan dalam keadaan hadas besar, lebih-lebih seorang wanita hadas haid enggak boleh. Dan atau zikir yang diucapkan di dalam hati, Allah. Ini ulama khilaf. Ada yang boleh, ada yang tidak. Khilaf. Tapi dalam ayat lain Allah katakan, ketika kau menyeru terhadapku, serulah aku dengan rahasia. Dengan rahasia itu dengan tidak dibanterke, berarti di dalam hati. Pun yang kumaksud bukan zikir yang seperti ini. Mereka iku alladzina yadhkurunallaha, ya, Ali Imran 191. Mereka itu selalu mengingat Allah. Qiyaman, baik ketika saat dia berdiri, wa qu'udan, ketika saat dia duduk, wa ala junubihim, walaupun posisi mereka niku dalam keadaan berbaring. Terus yang dimaksud beliau itu selalu berzikir, itu zikir yang mana? Bapak Ibu, inilah yang kumaksud, zikir yang bisa menjadikan wasilah kita hablum minallah, bisa sampai dan bertemu Allah. Mana? Sering saya katakan, yang namanya eling, ingat, itu membutuhkan satu kesadaran. Hati kita sadar dan menyadari, bukan akal ya Pak ya, saya bilang bukan akal, hati berarti iman. Hati sampean iki sadar bahwasanya segala apapun yang terjadi ketika jenengan berdiri, ketika jenengan rukuk, ketika jenengan jongkok, ketika jenengan itu duduk, ketika jenengan berbaring, apa yang muncul di dalamnya atau di luarnya, ingat dan sadar kalau yang membuat hal tersebut semata-mata adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan semua makhluk. Wa ma ta'malun, dan apapun yang terjadi pada diri makhluk semata-mata Allah juga. Jadi si makhluk ini tidak punya daya upaya apapun untuk bergerak, melihat, mendengar apapun, dan tidak punya kekuatan apapun. Jenengan kali kulo iki makhluk, statusnya itu. Bisanya bergerak, bisanya muncul apa yang ada pada diri kita atau di luar diri kita, illa billah. Ini toh maksudnya hadis la haula wala quwata illa billah. Mengapa demikian? Mereka selalu menjalankan tentang masalah zikir tersebut, tidak mengenal kondisi bagaimanapun. Mengapa demikian? Jawabannya cuma satu, liqa'illah. Krono di dalam hati beliau-beliau alladzina yadhkurunallaha ini membawa beban rindu ingin bertemu Allah. Sekarang tinggal pertanyaannya,
dalam hati kita ada rasa ingin berjumpa pada Allah atau enggak? Kalau enggak mungkin ada rasa rindu, enggak mungkin. Laksana kami itu tidak ingin berjumpa pada si A, enggak mungkin di dalam hatiku ada rasa rindu, enggak mungkin. Untuk bertemu tidak mungkin. Makanya mengapa ketika saat kita hanya mengenal zikir jahri, kita enggak ada rasa ingin bertemu Allah dalam kondisi apapun, enggak ada dalam hati keinginan ingin bertemu Allah, tidak ada. Paling mentoklah ngibadah yang katanya kita nyembah Allah, sholat, enggak ada di dalam hati kita ingin berjumpa pada Allah, karena tidak ada rasa rindu, enggak ada. Makanya Allah mentakdirkan, Allah menguasai terhadap nafsu untuk mengalihkan hati kita ingat pada selain Allah. Memang seperti itu Pak Bu. Lah, ketika saat jenengan kali kula ini sudah mau menerima ajaran Rasul yang nomor 2, yaitu dinut tauhid, otomatis tertanamlah benih-benih kerinduan untuk berjumpa pada Allah. Secara otomatis Allah akan meletakkan sifat kerinduan di dalam hati sampean untuk bertemu Allah. Ingat, hanya orang yang hatinya ada satu keinginan berjumpa pada Allah lah yang pasti akan ditemui Allah. Al-Ankabut ayat 5. Wa man kana yarju liqa Allah, barang siapa yang ingin berjumpa pada Allah, fa inna ajalallah la'at. Allah berjanji pada suatu saat yang sudah ditentukan waktunya oleh Allah untuk pertemuan ini. Berarti kita bertemu itu atas kehendak dan yang dijanjikan oleh Allah. Selain daripada seseorang yang hatinya sudah mengikuti Rasulullah, selain itu enggak ada Pak. Kita enggak usah bicara orang lain, bicara pengalaman kita dulu. Enggak ada waktu sholat itu ingin berjumpa Allah, enggak ada. Yang terbesit justru di dalam hati kita adalah makhluk yang ada di dalam hati kita. Surga atau pahala, itu pengharapan kita. Kalau posisi kita mendengarkan keterangan ini masih ada di situ, pertanyaan saya, sampai kapan kita seperti ini? Kalau bagi panjenengan yang sudah masuk di kelas dan wilayah keinginan, ada beban rasa rindu untuk berjumpa pada Allah, solusinya di situ. Seperti alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dalam kondisi apapun ya, aktivitas apapun, beliau selalu menancapkan, mengasah dzikir sirul asrar. Itu pasti. Karena itu tadi, di dalam hati masing-masing itu punya rasa rindu ingin berjumpa pada Allah. Tapi tetap koridornya itu waktunya sudah ditentukan oleh Allah. Kita kewajiban mengasah, mengistiqomahkan zikir tersebut di setiap sikon apapun. Itu pun ukurannya sesuai dengan
kemampuan yang ada dalam diri kita masing-masing. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Pengajaran untuk menjadikan ruhaniyah itu sadar diri bahwasanya semua apapun yang timbul dari diri kita maupun di luar diri kita orang lain, ini terkesan memang sejak dulu ditutup-tutupi. Akhirnya kita karakter ruhaniyah kita sebagai umat manusia, khususnya umat Islam, itu penghadapannya, karakternya, iman kita terhadap selain Allah. Itu pasti, Pak. Cuman berhubung ilmunya tidak dibuka, maka kita nggak paham. Sehingga apa yang kita lakukan, perbuatan secara fisik, itu tidak masuk di dalam husnul a'mal. Tidak, sebaliknya. Kan sudah dikatakan husnul a'mali nataiju husnil ahwal mingkol bin zahidin. Mingkol bin zahidin dijawab di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 29, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Bagusi amalia dohir diterima oleh Allah. Kuncinya satu, tergantung munculnya keadaan ruhaniyah sampean bagaimana. Kalau bagus, ya mesti bagus. Ruhaniyah sampean iki bagus di mata Allah, pasti bagus jasmaniyahnya juga di mata Allah. Loh, terus keadaan ruhaniyah yang bagus di mata Allah itu yang bagaimana? Mingkol bin zahidin. Saya ulang-ulang. Dari hati yang tidak pernah mengakui ini sholatku. Makhluk, enggak pernah. Bisanya keluar aktivitas sholat bukan dariku tapi dari Allah. Dari Allah. Makanya orang makrifat itu haram. Kalau dia melakukan sholat itu haram. Bingung ya men? Nggak boleh. Orang yang hatinya sudah sampai di makrifat itu haram melakukan sholat. Bingung toh? Bingung, maksudnya ya nopo, gini loh. Apa yang terjadi pada diri seorang makrifat waktu sholat itu gak oleh ngaku-ngaku dirinya yang sholat. Ngoten loh. Nek sholat 5 waktu tetap melakukan, cuman kondisi ruhaniyahnya dia tidak berani, tidak boleh mengaku-ngaku kalau dirinya yang sholat. Itu loh maksudnya. Makanya nek ngaji ojo ngantuk, salah paham kok. Wis makrifat enak, wis gak sholat. Ada dasarnya? Ada. Lihat di dalam surah Al-Baqarah 238, hafidu, jagalah. Loh ini berarti hafidu itu fi'il amar, kata perintah. Alas sholawah ay al-maktubah, maksudnya adalah 5 waktu yang dilakukan oleh jasmani, ya dah. Tetapi wassolatil wusta, lah ini tanda-tanda kalau sholatil wusta iki ruhaniyah sampai juga melakukan sholat, iku Anda tidak merasa yang melakukan. Iki lho maksudnya. Jadi orang makrifat itu letaknya yang tidak boleh melakukan sholat itu merasa dirinya yang sholat, nggak boleh.
tetap secara syar'i tetap dilakukan, secara jasmani tetap dilakukan, tetapi ruhaniyahnya wassolatil wusta, harus sholat ruhaniyahnya. Tanda kalau ruhaniyah sholat, wong arif, wong sing makrifat iki tidak pernah ngaku-ngaku kalau dirinya yang melakukan. Wa ma ta'malun, dan apapun yang timbul dalam diri manusia itu datangnya dari Allah. Bagaimana dia bisa ngaku-ngaku wong itu mau semuanya datangnya dari Allah. Paham nggih? Si nek dereng paham ya duren cangkokan, leren rokokan, ngoten lho. Nyantai mawon, ngaji iki nyantai mawon. Gak usah sepaneng-sepaneng. Wis. Pun kula olai melih. Oke. Lewat ayat Allahu khalaqakum. Kita kan makhluk, Pak ya. Sing nyiptakno jenenge Khalik yaiku Gusti Allah. Oke. Berarti kita kan asalnya tidak ada. Kalau tidak ada berarti kita tidak punya daya upaya apapun. Nggak boleh punya hak untuk bisa ngene, bisa gitu, bisa sholat, bisa zakat, bisa puasa, bisa haji dan apapun. Asalnya kan tidak ada. Lagi itu. Wa ma ta'malun, dan apapun yang timbul di dalam si A, si B, si C, apapun, ngertilah kau bahwasanya itu juga dari Allah. Hadisnya ya jelas, la haula wala quwata illa billah. Tinggal kita ngetrapne iku bagaimana, tinggal kita memfungsikan ayat dan hadis itu bagaimana. Lah inilah dibutuhkan namanya zikir. Eling sadar kalau kita makhluk itu statusnya koyok patung. Seperti di pundi nih Trawulan pundi. Wates sumpah nih lho Pak, wonten tiang turu. Nggih ya, wong wedok turu niku lho. Sembojong gawat di nggih ya. Bejijongan niku. Kula nggih pernah mriko nate ningali iso ndelok jor sakmono gedene, mbau besar sekali. Ya meneng ae gak iso obahi. Kita ajak bicara, yo nggak bisa jawab nggak bisa. Inilah ada kisah sejarah bapakipun, orang tuaipun, ayahanda Nabiullah Ibrahim ahli pemahat, bikin patung, bikin berhala. Bahkan berhala-berhala yang ada di istana itu, Raja Namrud itu bikinan ayahanda Nabi Ibrahim. Loh, Nabi Ibrahim anak itu tukang gawe berhala, itu dipilih Allah jadi nabi dan rasul. Lah terus singkat cerita, Nabi Ibrahim menyadarkan terhadap kaumnya termasuk Raja Namrud supaya tidak menyembah berhala. Karena berhala itu sifatnya tidak bisa memberikan apapun manfaat, la yadurru wa la yanfa'uh, tidak bisa mendatangkan madharat, bahaya, pun juga tidak bisa mendatangkan manfaat. Jadi sebetulnya makhluk kita semuanya itu seperti itu. Bila mana bisa mendatangkan manfaat, misalnya guru kita bisa mulang akhirnya paham. Loh, itu semuanya sebetulnya datangnya dari Allah. Dari Allah.
Makanya ayatnya dikatakan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Pikiran angen-angenen ben kuwi atimu sadar dan eling bahwasanya semua apa yang timbul dari semua makhluk itu adalah dari Allah. Dari Allah. Inilah yang dimaksud dzikir itu di situ, Pak. Makanya mengapa saya sering memfungsikan sirul asrar itu harus saya selalu bawa ketika saat menerangkan bab apa, mesti sirul asrar itu saya tekankan. Itulah dzikir yang sebenarnya. Dan saya pun tidak mengatakan salah ketika kita mengucapkan la ilaha illallah itu bukan dzikir, enggak. Lihat sudut pandang mawon. Kalau sudut pandang secara syariat dan thariqah, jahri siri ikut dzikir. Cuman kalau saya tarik dari sisi hakikat aslinya, dzikir itu tidak seperti itu. Ada satu kesadaran hati bahwasanya semua apapun yang tampil dan muncul baik di dalam maupun di luar diri kita, kita itu ingat, kita itu sadar kalau itu dari Allah. Dari Allah. Kalau hati mau jatuh di wilayah ini, Pak, nggak ada, bentrok ini nggak ada. Istilah bahasa hasud nggak ada, bahasa riak pun tidak ada, apalagi takabur, bebas sudah, nggak ada. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Mengapa di situ dikatakan wa yatafakkaruna? Jenengan iku ben dikongkon mikir angen-angen atine. Munculnya satu kesadaran bahwasanya semua itu semata-mata karena Allah. Kalau sudah di sini maka tinggal kita mengasah terus sampai ke ainul basyirah. Sampai pada dimana kita itu sudah lepas keakuan diri kita. Kalau keakuan diri kita sudah lepas, maka disitulah masuk dalam satu iman atau satu tauhid yang murni. Apa? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Jadi bertemu itu bukan perkarane ada dua. Maksud makrifat itu bukan perkarane ada dua, roh bertemu Allah, bukan. Itu kan dari satu sisi pandangan muraqabah memang seperti itu, tapi kalau sudah masuk di ranah ahad, di ranah musyahadah, itu fanae sudah gak berlakunya kita sebagai makhluk. Inilah yang dimaksud innani anallah la ilaha illa ana. Yang muncul di dalam orang-orang makrifat hatinya itu keakuannya Allah, bukan keakuannya siman tadi. Sebab digerakkan Allah, tidak. Dalam pandangan orang makrifat itu makhluk itu sudah tiada, sudah gak fungsi, sudah gak fungsi. Jadi yang berfungsi hanyalah akunya Allah. Ini Pak, inilah yang kumaksud ahad itu di situ. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah illa ana, kecuali saya. Jadi ketika jenengan iki sholat jasmani ini, ruhaniah sampean wis gak ngaku jenengan ada, wis gak fungsi. Jadi yang terjadi di dalam hati sampean keakuannya Allah, bukan keakuannya siapa-siapa sudah. Nah, disinilah
rentannya gesekan dengan hukum syariah, sehingga golongan-golongan syariah mengatakan itu ajaran yang sesat. Ini sehingga ditutupi oleh Allah biar tidak ada secara fisik gesekan atau situasi yang tidak kondusif. Cukup hanya ada di dalam hatimu, jangan dikeluarkan. Ini sudah akad sudah. Kalau kita bicara akad musyahadah ya seperti ini. Bagaimana mungkin jenengan kalih kula niku bisa dikatakan sholat lawong jenengan iki wis gak ono. Dalam diri sampean itu sudah tidak berfungsi, alias seperti yang tidur itu siapa namanya? Buddha. Di Bejijong itu Pak, patung. Ya seperti itu sudah. Berarti manfaat itu datangnya dari Allah, mudarat itu datangnya hanya juga dari Allah. Bun. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Duh Gusti, jenengan nyiptakake perkara apa iku kabeh iku manfaat. Gak ada yang tidak manfaat. Artinya apa Pak? Itu bisa panjenengan jadikan sebagai tafakur untuk bertemu Allah. Subhanaka faqina adzabannar, maha suci Allah, jagalah kami dari siksa api neraka. Artinya apa Pak? Ketika jenengan bertafakur niku, nafsu niku ngalang-alangi Pak. Nafsu tidak akan ridho terhadap anak putu Adam jikalau kembali kepada Allah. Imannya pada Allah nggak akan ridho. Bagaimana caranya Adam dan anak putu Adam tersesat di jalan nafsu? Itu nafsu. Lah jalannya nafsu yang bagaimana? Wa yastakhibunal hayata dunya alal akhirah. Membikin hatimu itu nggak sadar tentang Allah. Membikin hati sampean itu ada iman bahwasanya munculnya mudarat atau manfaat itu datangnya dari makhluk. Ini nafsu mengajarkan ini. Dia nggak akan ridho kalau jenengan kali kula niki ruhaniyah itu imannya kembali kepada Allah. Wa yatafakkarun, ketika jenengan tafakur selalu dihalang-halangi. Itulah nafsu karakter. Sebab kalau hati sampean sudah ditanamkan iman terhadap selain Allah, atau kata lain, kalau hati sampean sudah ditarik oleh nafsu biar bercinta selain Allah, maka alal akhirah ngalahake, lali otomatis datang Allah. Ini karepe nafsu membikin kita seperti ini. Makanya kita harus sungguh matur suwun sangat datang Gusti Allah sebelum kita terjebak. Sebelum kita sampai pada akhir hayat, kita sudah dikembalikan oleh Allah dalam iman yang sebenar-benarnya. Millata Ibrahim hanifa wa ma ana minal musyrikin. Wa qala aidan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Kata Nabi Ibrahim, aku sudah tidak tergolongan orang yang menyekutukan Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Saya tidak termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah. Nah, letaknya mana? Beliau tidak dikatakan orang yang menyekutukan Allah, baik syirik khafi maupun jali.
Letaknya ini wajah tuwaj. Iya, kalau hati sudah imannya menghadapnya ruh itu terhadap wajah Allah. Mana ketika jenengan sholat hati sampai bergemuruh, tidak mengakui jenengan yang melakukan, tapi Allah. Lewat proses jenengan bisanya gerak sebab digerakkan Allah, bisanya rukuk dirukukkan Allah, sehingga apa yang timbul dari jenengan itu tidak dari jenengan tapi dari Allah. Lama kelamaan jenengan akan fana, hilang, tinggal af'alullah, geraknya gerai Allah. Maksudnya Allah, keakuan dalam hati jenengan, keakuan Allah itu akan berlaku di situ. Akhirnya keakuan jenengan iki wis gak fungsi. Yes. Bapak Ibu hadirin, itulah mungkin terkait zikir ini, zikir apa yang bisa dilakukan di setiap sikon atau tempat keadaan jenengan, walaupun mengandung hadas besar pun diperbolehkan dan miturut pandangan hakikat bahkan wajib. Walaupun keadaan jenengan iki hadas besar, wanita dalam keadaan haid, ruhaniyah sampean harus sadar zikir yang dimaksud disitulah yang diperbolehkan. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab atau dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula tanglet Gus, bedane tiyang zikir sirri Allah Allah kalih sirri sholawat. Cekap mekaten mawon, matur nuwun. Perbedaan antara orang berzikir sirri dan sholawat itu bagaimana? Dalam afdol yang mana? Kalau ini saya pandang dari sisi hakikat ruhaniyah, semuanya sama manakala sama-sama disertakan sirul asrar. Sama. Mana yang mudah untuk bisa sampai pada Allah, mana? Amaliyah mana yang menurut hati jenengan iki mudah untuk bertemu Allah, yang mana? Status antara sholawat dengan zikir siri tadi sama manakala sama-sama disertai sirul asrar. Wong tujuannya amaliyah sedoyo kan bertemu Allah, bukan bertemu selain Allah. Tinggal kita sholawat itu mau ingin bertemu siapa? Bolehlah Pak jenengan rindu terhadap sosok junjungan kita Rasulullah Muhammad, ya boleh. Tapi jangan kau sampaikan kerinduanmu terhadap Allah untuk bertemu. Udah aku tanya, derajat tingkatannya Rasulullah Muhammad dengan Allah dhuwur pundi? Ya jelas toh, dhuwur Allah. Makanya saya katakan silahkan kita rindu ingin berjumpa Rasulullah, itu hak kita masing-masing. Tapi kalau boleh saya kasih nasihat, jangan kau sampingkan rindumu terhadap Allah. Jelas kalau zikir posisinya secara umum ingin berjumpa pada Allah. Kalau sholawat ingin berjumpa terhadap Kanjeng Rasul atau kita ingin mendapatkan satu syafaat. Lah ini Bapak Ibu boleh saya katakan laksana kendaraan. Silakan kendaraan ini jenengan numpang ning sholawat monggo, numpang ning zikir siri monggo,
Dan ini akan bisa jumpa pada Allah manakala jenengan sertakan sirul asrar. Jikalau pertanyaan lebih afdol mana, sholawat dengan zikir, kantun ngeten mawon jawab kula. Kantun niat kita bagaimana? Kalau kita niatnya memang pengen untuk bertemu Rasulullah, otomatis gandengane sholawat. Nek jenengan pengen bertemu Allah, berarti ya zikir. Tapi zikir ini tidak akan bisa membuat jenengan liko bertemu Allah manakala tidak jenengan sertakan sirul asrar. Hanya itu. Jadi bukan maksud percuma kita terus ati zikir Allah enggak. Itu loh, tidak akan bisa bertemu kita liko terhadap Allah tatkala di dalam zikir sir itu tidak kita sertai sirul asrornya. Ini makanya kalau boleh saya nasihat, silakan berzikir sir 1 hari 20.000, tapi tolong tujuan jenengan kali kula kan ketika zikir suluk itu untuk ketemu Allah. Sirul asrori sampai katut kepisan. Bapak Ibu, itulah jawaban lebih afdol mana, lebih afdol sholawat kalau niat kita memang bertemu terhadap kanjeng Nabi. Kantun melihat niatnya itu kita kemana. Kalau niat kita itu ingin berjumpa pada Allah, saya jawab kedua-duanya boleh sama manakala disertakan sirul asror. Tapi jikalau tidak, kedua-duanya tidak akan membuahkan hasil kita untuk berjumpa pada Allah. Begitu. Nggih. Ada tambahan? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki sing kula takokaken Gus, niki napa nate kula takokaken napa dereng kula lali, tapi sakniki tetep kula takokaken. Enten kata-kata ngaji yo sing temen. Nek melarat cek seneng, nek soro ya cek seneng. Lah niku maksudipun dos pundi? Matur nuwun. Nek ngaji ya sing nemen, ngaji ya sing temen. Nek melarat cek seneng, melarat. Nek soro ya cek seneng. Nggih. Ini memang pernah ditanyakan, cuman nggak ada masalah tak jawab. Berangkat dari alladzina yastami'unal qaulah. Babakan ngaji iki fungsinya supaya ada kefahaman ketika kita berlaku. Jangan kau melakukan sesuatu yang kau itu tidak mengerti. Ngaji itu disuruh untuk sing temen supaya mendapatkan kepahaman. Kalau sudah mendapatkan kepahaman, maka ketika melakukan sesuatu itu oleh karena didasari dengan ilmu pengetahuan yang benar, maka jadinya benar. Contohnya iki ilmu tentang urip, udah paham ilmunya urip, tentang urip, hayat, hidup, paham. Otomatis tatkala jenengan ini menghadapi melarat, utawa napa situ Imam? Soro.
Itu enggak ada di dalam hati sampean, itu munculnya dari jenengan. Iki nek pun ngerti ilmune lho nggih. Tadi la haula wala quwata illa billah. Datangnya soro, datangnya melarat secara fisik, dunya gak duwe apa-apa, iku sangka Allah. Lah terus mengapa Gusti Allah kok membikin si A melarat soro gitu? Membikin si B kok lancar dunyane akeh. Gak soro blas lah ngoten nggih. Terus si sinten gak soro? Niku lak sawang sina. Sampeyan takoki sing nglakoni, mikir mumet tambahan. Wis kula uraine. Allah ada maksud mengapa kita dimelaratkan. Ada maksud tersendiri yang banyak manusia tidak mengerti, mengapa kita disorokan secara fisik nggak punya apa-apa. Lho iki ning maksud supaya si hamba ini tidak terlalu beban hatinya menuju Allah. Sebab sing ngalang-alangi ku perkara ngono kuwi. Ngalang-alangi hati sampean iki untuk ke Allah itu ya perkara kuwi. Contoh, sampean duwe motor 5. Untuk tidak merasa mengakui mobil sampean iku lebih sorok, lebih abot jenengan duwe motor 5 daripada gak duwe blas. Untuk memfungsikan la haula wala quwata illa billah, ketika jenengan kali kula di saat punya mobil 5 atau tidak punya blas, abot pundi? Abot gak duwe abot sing jenengan iki punya mobil 5. Jenengan dipaksa untuk mengatakan iku mobilnya Allah. Lah ngoten toh? Duduk mobilku. Itu lebih berat jenengan iku memang betul-betul secara fisik duwe mobil daripada jenengan iku merasa tidak punya mobil, faktanya lahirnya tidak punya. Paham maksud kula? Iku Allah meletakkan kita miskin dan soro, itu semata-mata ada maksud Allah supaya kita itu tidak terlalu besar beban penghalang ruhaniyah untuk betul-betul kembali kepada Allah. Loh, dari arah sinilah Pak bisa disimpulkan abot soro wong sing duwe mobil 5 katimbang wong sing gak duwe balas. Sampai ngen-ngen kalih manah lho Pak, ojo di ngen-ngen sampai akal. Nek ngen-ngen kita ngen-ngene di akal, jawabannya mesti kebalik. Ya justru sing soro iki sing gak duwe. Lah ngoten nggih. Wong sengsara iki gak enak, wong gak duwe ku gak enak. Lah aku duwe B5 nyawantai. Turu sak turu ya streambet. Lah jenengan wong gak duwe galar bayang Pak. Tangi turu ngecap galar wong klosone gak duwe saking gak duwene. Wong bayang kuwi dikeki tangga. Lah ya coba. Mereka karena memakai akal. Lah jenengan memakai hati, iman. Akhirnya jenengan yang diposisikan melarat gak duwe, bahasa dohir iku nyolek tedanan ae, cari makannya soro. Justru jenengan malah matur suwenang Allah. Oke Pak, logika ini. Jenengan dari rumah datang ke sini. Sepedaan motor ditumpaki wong, mohon maaf. Mburi sampean iki ana beras gelangsingan sak pintal. Abot ndi perjalanan sampean iki sepeda motor gak ono bebani, gak ono berasi. Jelas abot nggawa beras
sak pintal. Iku logikanya seperti itu. Kita kembali kepada Allah. Allah sudah menyatakan, bahkan ini tertuang di dalam kitab Hikam, Pak. Jikalau satu hamba itu hatinya sudah ada rindu untuk bertemu Allah, maka Gusti Allah itu sengaja memutus hubungan ruhaniah dengan kesenangan dunia. Diputus, Pak. Makanya mayoritas yang ngaji ini melarat-melarat. Ujiannya tambah gede. Ojo kaget sampean ya. Pokoknya sampai nek ngaji nang mukhlason siap melarat, siap mati. Nek gak gelem yo ngaliyo. Wis kari ngono aku iki penak lho, Pak. Penak, pol penak. Dikira cara kula niki pengikut wake tambah seneng ah. Mboten estu. Hak mboten. Kula namung saged ngeten, ditekakno pira ya wis tak ayahi, nek ngoten tok. Makane kula takok, Gus santri sampean wake, wis mbuh gak ngerti. Ngono tok kula. Nyun sewu niki secara iman jikalau saya menjawab, Pak. Secara iman lho ya, mboten secara logika. Nek secara logika jawab kula, logika, secara syariat ya jelas penak pengikut ukeh, lah ngoten nggih. Tapi bagaimana caranya jenengan ini dohir iku sugih, dohir iki mang berkelimpangan kemewahan, terus hati sampean iku tidak bisa terhalangi dengan kesugihan iki. Iki piye carane? Ya dadi yo kaya iwak sing urip nok nggone laut. Bendino awake campur banyu asin tapi gak tahu asin. Iwak ning laut lho, Pak. Ben detik to niku. Gembul ambek banyu asin, tapi ketika sampean pundut, sampean dahar tidak terasa asin. Coba iwak tahu sampean uyai diluk ngono jelas asin. Wis. Terus apakah Allah itu memutus hubungan dengan kesenangan dunia itu sak lahire apa batine tok? Nek batin iku mesti niki. Nek ruhaniyah mesti sampean iki dipisahno Allah dengan kesenangan dunia. Tapi jasmaniyah ini belum tentu. Kadang sampean iku memang tambah dimelaratno, asal enak-enak lancar, pingin ngaji tauhid terus ngamalno, ujiane teko wadah, bojone purik, nek gak ngono anake ra mulih-mulih, terus bisnis sampean iku omsete menurun. Nah, memang kalau seperti ini ingat Allah itu masih sayang pada kita. Sebab tatkala itu malah diunggah nih Allah duniawiyah kita akan terjebak di situ ruhaniyah. Ada juga malah kebalikannya, Pak. Si A dimelaratno, si B malah disugih nih. Tetap sampean iki kudu husnudzon pada Allah. Allah membikin keputusan seperti itu. Ingatlah, Allah punya kehendak. Manakala ini didatangkan sak mewah apapun, hati jenengan ruhaniyah jenengan tidak pernah bisa terpengaruh dengan hal itu. Yang nomor dua, justru dijadikan Allah sebagai lintasan jenengan ini untuk bisa aweh terhadap liyan, bisa aweh memberikan manfaatnya terhadap orang lah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ini hadis Rasulullah. Sebaik-baik menungso yaiku bisa memberikan manfaat terhadap yang lain. Bagaimana kita bisa sedekah wong duit gak ndawe? Bagaimana kita bisa aweh kalau uang tidak Lah ketika kita itu diposisikan melarat, kan bisa awek lewat pikiran.
Aweh lewat tenaga yang berupa gotong royong. Segala cara apapun bisa dilakukan untuk memberikan manfaat terhadap orang lain. Lebih-lebih rohaniah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nggih, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun nyuwun dhateng Gus. Nderek tanglet tentang wasilah Fatihah Gus. Dos pundi saene ingkang boten ngantos medal saking tatanan tauhid dhateng Rasulullah sak ngandhapipun. Mungkin wonten ingkang kirang paham masalah menika. Nggih cekap mekaten. Di situ ada kalimat yang kita itu kebanyakan umat manusia tidak memahami maksud daripada Ar-Rahim, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat itulah yang banyak manusia tidak mengerti, mengertinya sebatas akhirat, dan hanya diberikan hanya orang yang beriman. Kenikmatan yang ada kaitannya dengan ukhrawiyah atau akhirat. Lah, bayangan banyak manusia yang dimaksud akhirat itu besok. Lah ngoten nggih? Besok. Padahal sekarang rohaniah sampai niku akhirat. Jadi di lapisan dunia ini ada akhirat. Dan itu akan tampak dan muncul manakala lapisan dunia itu hilang dalam pandangan rohaniah jenengan. Makanya ada yang mengatakan bisiril Fatihah. Lah ngoten nggih? Iku bisiril Fatihah sir sing bagaimana? Tadi saya katakan, jangan pernah kau melakukan sesuatu yang sesuatu kau tidak tahu. Jangan kau bicara sesuatu manakala di dalam hatimu tidak ada. Tidak ada pengertian di situ. Jikalau itu kau paksakan, maka yang terjadi adalah pengikut-pengikut kita akan tidak tahu arah jalan yang kebenaran yang sebenar-benarnya. Nah, atas pertanyaan bagaimana Fatihah menjadi wasilah tidak bentrok dengan hukum hakikat. Sekarang kita kembali kepada niat, ya. Kadang Fatihah kita niatkan untuk ditujukan terhadap orang tua, si A, si B, si C, bahkan terhadap orang yang sakit. Apapun tujuannya ben sembuh. Orang tua biar yang ada di alam baka itu bila mana dia di dalam penyiksaan mudah-mudahan itu nanti diampuni. Lah ngoten toh? Wis. Terus urusan pribadi kita. Bagaimana Fatihah itu sebagai wasilah kita pada Allah, tujuan yang kita tuju bisa berhasil. Cuman satu. Biar tidak ada bentrok atau yang salah menurut hakikat, atau dalam arti biar ada akhlak ilahiyahnya pada Allah, etika, maka bertajalilah ketika saat jenengan ini membaca Fatihah. Hanya itu. Tanda-tanda kalau itu bertajali, mohon maaf, ketika apa yang muncul dalam diri jenengan hasil maksud, ya apapun dong, itu wis hilang dari diri jenengan. Itu semata-mata datangnya dari Allah. Itulah yang dimaksud in aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ada di situ.
Berarti bertajalilah jenengan ini saat membaca Fatihah. Urusan tujuan sampean si A si B si C beda, silakan, nggak ada masalah. Tanda kalau itu bertajali dalam diri jenengan gak mengakui kalau munculnya dari jenengan, tapi datangnya dari keakuannya Allah. Paham ya? Nah inilah secara syariat gak salah, etika secara hablum minan nas syariat gak salah, apalagi hablum minallah hakikat. Tadi pas. Cuman orang lain tidak mengerti kalau kita ini posisi hati duduk di tajali. Orang lain nggak ngerti. Kan dikatakan la tudrikuhul absor wa huwa yudrikul absor wa huwal latiful khabir. Jadi udah yang tahu diri Allah pribadi, nggak butuh orang lain ingin tahu. Nggih. Wonten melih? Ibu ada? Cukup? Nggih. Sampun? Oh, wonten. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, Pak anu kae dugi niku. Jadi mboten semerep pengaosane wau, datang-datang pun pertanyaan. Ngapunten perpekan buwon Gus. Buwuh enten orkese terus mboten asal masuk. Buwuh. Buwuh. Nggih, matur buwuh enten orkese mboten asal mantuk sak lagu mawon jare ngoten. Nggih, monggo. Iyalah tak turuti mbok menawa sak lagu iku nyenengno wong iso ndadekno aku munggah swarga ngono. Nggih ngapunten Gus. Wonten pertanyaan, nggih ngapunten tadi saya tidak tahu bakasnya nopo, tapi saya pernah debat dengan seorang ustadz Gus masalah mengartikan mengenai man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu niku lho. Man sapane wong arafa nafsahu kang weruh awak dhewe ne wong faqad moko temen-temen arafa rabbahu weruh marang pangerane. Lah kula debat niku kula kan belajar jelasno niku roh pangeran nggih kados sing jenengan anu Gus. Lah kepahamane ustaz niku roh pangeran niku ya kaya dep-depan antarane napa niku petuk dulure dhewe ngoten jare pangerane. Lah niki mumpung ngene YouTube Gus dipun jelasaken supados kesalahpahaman niki mboten anu supados sama-sama mengertos soalnya kula nggih belajar, ustaz niku wau tasik belajar. Lah monggo jenengan tengahi. Matur suwun Gus ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang tahu dirinya bagaimana? Sadar kalau dirinya itu patung. Satu. Sadar kalau dirinya itu patung. Inilah orang yang tahu dirinya. Sehingga muncul apa yang pada dirinya, gerakan apapun, tahu kalau itu Allah. Jadi kalau kita bicara hidup dalam diri kita bukan perkaranya kita hidup sebab dihidupi Allah. Itu kan syariatnya. Jadi hidup pada diri kita sudah tidak kita akui kalau kita hidup, justru kita itu adalah mati. Ini yang dimaksud man arafa nafsahu, barang siapa yang tahu dirinya. Makanya jawabnya maka faqad arafa rabbahu, mongko teman-teman betul-betul dia akan tahu Tuhannya. Yang dimaksud tahu Tuhannya itu apakah dirinya hamba tahu Tuhannya? Bukan. Yang dimaksud faqad arafa rabbahu, dia tahu Tuhannya. Artinya yang melihat Allah, yang tahu Allah itu Allah sendiri. Bukan ketika saat kita meditasi terus dulur kita muncul persis sampai kita terus ya itu makrifat, bukan. Itu kasab bos.
kasaf. Itu makhluk. Yang tahu Allah itu Allah sendiri. Dan ketika jenengan iki mengalami seperti itu, apa dulu sampean demetu niki lho, apa nafsia, apa lawama, apa mutmainah, atau keamaroh. Ketok dulu sampean dewi iku sebetulnya ayat. Maksudnya ayat sing tahu Allah itu Allah sendiri. Padha mek sampean ngoco, gak usah meditasi nek padha awake dhewe ngoco ae lho kaca. Iku lak ketok sampean dhewe. Gak mungkin jenengan ketok wong liya, gak mungkin. Mesti sampean ngoco sing ketok raine dhewe. Iku ayat bahwasanya yang melihat Allah itu Allah sendiri. Sekarang gini, kalau nggak percaya, status kita itu kan nggak ada, Pak. Asli nih ya, yang ada adalah Allah. Apa mungkin perkara yang nggak ada itu bisa tahu yang ada? Gak mungkin toh. Yang tahu yang ada itu adalah yang ada. Bangku cipta aku misalnya, gak mungkin bangku tahu saya. Justru yang tahu bangku itu adalah saya. Paham maksudnya? Jadi jenengan manakala ada opini yang menggiring, ketika jenengan suluk ketemu awak sampai dewe, oh iku wis makrifat, belum. Itu sanepo, itu kinayah, itu ayat yang mempunyai pengertian. So sing isok nyawang Allah itu Allah sendiri kau nak ceritane. Makhluk iku isok nyawang Allah iku gak ono ceritane. Hakikat lho ya. Saya tidak bicara syariat. Gak bicara syariat, bicara syariat mengke ya yus gelut ae terus gak mari-mari. Jadi begitu Pak ya. Nggih. Ada lagi? Cukup? Nggih. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Monggo kita tutup doa. Apa yang telah diberikan oleh Allah pada malam hari ini estu menjadikan satu ilmu, buah ilmu yang bermanfaat dan barokah terhadap kita dan anak keturunan kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.